Halo sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya Radit di channel Radit Raja Gembel. Rajanya para raja-raja gembel yang bakalan senantiasa membantu sahabat semuanya dalam mengatasi masalah keuangan. Masih membahas aplikasi peminjaman uang online, kali ini Radit bakalan memberikan alasan kenapa sih pengajuan kita sering ditolak. Karena banyak banget nih yang nanya sama Radit, "Bang, kok pengajuan saya ditolak sih bang? Bang, kenapa sih akhir-akhir ini pengajuan di aplikasi peminjaman uang online itu kok susah banget bang? Bang, kenapa sih? Padahal sebelumnya saya itu ngajuin di aplikasi peminjaman uang online itu mudah banget gitu di ACC. Tapi kemarin pas ngajuin kok ditolak. Kenapa sih bang? Apa sih alasannya?" Nah, untuk sahabat semuanya yang memiliki masalah yang sama, kali ini Radit bakal memberikan beberapa alasan kenapa pengajuan sahabat semuanya ataupun pengajuan kita itu ditolak oleh aplikasi peminjaman uang online. Jadi untuk sahabat semuanya jangan kemana-mana, tonton terus video Radit sampai akhir, oke? Oke, alasan yang pertama, kenapa pengajuan kita itu ditolak karena gagalnya verifikasi. Nah, untuk sahabat semuanya nih yang sering ngajuin di aplikasi peminjaman uang online gitu, perhatikan untuk mengisi nomor telepon ya keluarga sahabat ataupun nomor telepon sahabat sendiri gitu kan, ataupun nomor kerabat sahabat sendiri. Kenapa sih pengajuan kita ditolak? Karena nih ketika pihak bank verifikasi ke nomor telepon tersebut itu tidak ada jawaban ataupun tidak ada tanggapan, ataupun data kalian itu salah dalam artian gitu, data kalian itu bilangnya sahabat kalian itu keluarga kalian gitu, tapi nyatanya bukan siapa-siapanya sahabat. Nah, di sana itu verifikasinya gagal gitu kan. Nah, untuk sahabat semuanya penting banget untuk memperhatikan nomor telepon sahabat semuanya ketika memverifikasi ataupun mengisi data dalam pengajuan aplikasi peminjaman uang online. Hal yang kedua yang harus diperhatikan oleh sahabat semuanya ketika mengisi data formulir dalam pengajuan aplikasi peminjaman uang online, sahabat semuanya jangan sampai memalsukan data sahabat. Ya, sudah dipastikan kalau sahabat semuanya memalsukan data sahabat, itu pasti otomatis 1000% nggak akan di ACC, pastinya ditolak. Itu hal yang kedua yang harus diperhatikan gitu kan, jangan sampai memalsukan data sahabat. Yang penting nama di KTP dan nama di rekening bank itu sama. Ya, nama sahabat semuanya. Jadi yang kedua itu jangan sampai memasukkan data sahabat semuanya. Itu hal yang penting yang kedua, jangan sampai memasukkan data sahabat semuanya. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa pengajuan sahabat semuanya itu ditolak? Karena dokumen yang sahabat ajukan ataupun formulir yang sahabat ajukan itu tidak terbaca ataupun tidak jelas. Ya, dalam artian seperti ini ya. Ketika sahabat semuanya scan foto KTP ataupun memfoto KTP sahabat semuanya itu tidak terbaca nama sahabat gitu kan, alamat sahabat ataupun status sahabat gitu kan, itu tidak terbaca jelas, dan nomor NIK yang ada di KTP itu tidak terbaca gitu kan. Jadi untuk sahabat semuanya nih, kalaupun ingin mengajukan di aplikasi peminjaman uang online, sahabat semuanya itu harus memperhatikan ketika memfoto KTP sahabat semuanya. Itu alasan yang ketiga, karena dokumen tidak terbaca. Untuk alasan yang keempat, kenapa pengajuan kita ditolak? Karena jumlah kredit yang diminta itu terlalu besar. Nah, mungkin ketika sahabat semuanya ditanya berapa sih jumlah kredit yang diinginkan oleh sahabat, pasti jawabnya itu yang sebesar-besarnya gitu kan. Kalaupun bisa ya yang 5 juta, 10 juta, ataupun bahkan yang 100 juta. Ya mungkin, pastinya gitu kan, bukan mungkin lagi, pastinya sahabat semuanya bakal menjawab yang sebesar-besarnya kayak gitu ya. Nah, untuk sahabat semuanya dalam pengajuan ini gitu kan, karena ini instan dan banyak resikonya untuk pengajuan aplikasi peminjaman uang online. Nah, untuk sahabat semuanya cobalah untuk mengajukan dari kredit, limit kredit yang paling terkecil dulu gitu. Itu alasan keempat, pengajuan kredit kita terlalu besar. Perhatikan baik-baik ya alasan yang keempat ini. Dan alasan yang kelima, pengajuan kita itu ditolak karena nih banyak banget nih untuk sahabat semuanya, karena nggak kan di aplikasi yang lain gitu ya. Nah, ini banyak banget nih kasusnya itu nih. Jadi ngajuin di aplikasi sebelah gitu kan, terus karena emang ada tunggakan di aplikasi sebelah, ngajuin lagi di aplikasi sebelah sini gitu kan, sebelah sana. Jadi dari sini ke sini gitu kan, banyak banget gitu kan. Nah, itu yang mempengaruhi kenapa sih pengajuan kita ditolak. Iya, tanpa disadari gitu. Aplikasi peminjaman uang online itu dalam satu naungan gitu ya, dalam satu naungan. Jadi otomatis ketika sahabat semuanya punya tunggakan di aplikasi yang satu, ya pasti kebaca di aplikasi yang lain gitu. Nah, jadi untuk sahabat semuanya jangan dibiasakan untuk mengajukan beberapa aplikasi. Biasakan mengajukan hanya di satu aplikasi saja.
Itu alasan yang kelima ya, karena tunggakan di aplikasi yang lain. Dan alasan yang keenam, yang terakhir gitu, alasannya kenapa sih pengajuan kita sering ditolak gitu. Kenapa sih pengajuan kita yang awalnya itu baik gitu kan di ACC sekarang malah jadi ditolak. Dan kenapa sih akhir-akhir ini itu untuk pengajuan itu sulit banget gitu kan di aplikasi peminjaman uang online. Dan yang keenam ini alasannya karena sejarah kredit kita itu buruk banget. Nah, untuk sahabat semuanya yang ngerasa, jadi kita introspeksi diri aja gitu. Kenapa sih gitu pengajuan kita ditolak? Mungkin karena memang sejarah kredit kita itu buruk gitu. Nah, mungkin kita punya tunggakan tapi nggak dibayar. Ya itu mempengaruhi, pasti mempengaruhi banget gitu. Karena memang ya bisa dibilang aplikasi itu dalam satu naungan. Jadi untuk sahabat semuanya yang ngerasa kenapa sih pengajuan kita ditolak? Ya karena memang itulah. Nah, kita introspeksi diri aja, jangan sampai kita nyalahin ke pihak aplikasinya, jangan sampai kita nyalahin orang lain, jangan sampai kita nyalahin siapapun gitu kan. Kita introspeksi diri, apa kita itu benar-benar baik dalam sejarah kredit kita, ataupun karena memang kita punya tunggakan tapi nggak dibayar, ataupun karena memang kita punya tunggakan bukannya nggak mau bayar tapi nyoba untuk pinjam di aplikasi yang satu untuk bayar yang aplikasi sebelah gitu. Sampai kapanpun nggak akan beres-beres kalau kayak gitu loh. Nanti minjem lagi. Dan nih ya untuk sahabat semuanya, aplikasi pinjaman uang online ini kan karena memang jangka waktunya pendek banget gitu, dan bisa dibilang apa ya, pajaknya itu gede juga gitu. Jadi kalau misalkan sahabat semuanya minjem di aplikasi ini terus minjem lagi di aplikasi ini, ya otomatis sampai kapanpun nggak akan beres-beres gitu. Sampai tunggakan sahabat semuanya itu gede gitu kan, yang akhirnya gitu untuk malas untuk bayar, yang akhirnya itu jadi tunggakan gede, yang akhirnya itu malah frustasi. Itu bisa dibilang masalah yang dibuat sendiri kayak gitu. Nah itulah 6 alasan kenapa pengajuan kita itu ditolak oleh aplikasi peminjaman uang online. Jadi untuk sahabat semuanya, perhatikan 6 alasan tersebut. Jangan sampai karena aplikasi peminjaman uang online gitu nama sahabat semuanya itu jadi buruk. Lebih baik cari aman aja ya. Intinya Radit nggak akan capek untuk ngingetin sahabat semuanya yang tidak benar-benar butuh untuk ngajuin di aplikasi peminjaman uang online. Lebih baik jangan ngajuin, karena yang akhirnya kalaupun kita nyoba untuk ngajuin malah keenakan ya, yang akhirnya yang awalnya itu nyoba malah ketagihan kayak gitu ya. Jadi untuk sahabat semuanya yang nggak butuh banget, janganlah sampai ngajuin di aplikasi peminjaman uang online kayak gitu ya. Oke, itu dia 6 alasan kenapa pengajuan kita ditolak. Jadi untuk sahabat semuanya, perhatikan 6 alasan tersebut, dan untuk saat ini mungkin hanya itu yang bisa Radit sampaikan. Selebihnya Radit mohon maaf untuk sahabat semuanya apabila ada kata-kata Radit yang salah. Kalaupun untuk sahabat semuanya yang punya pertanyaan ataupun punya komentar, boleh ya komentar di bawah video ini, ataupun lewat IG Radit, Facebook Radit, ataupun email Radit, boleh silakan ya. Radit bakalan respon sahabat semuanya, walaupun telat respon ya mohon maaf, karena Radit juga kerja gitu kan, nggak fokus gitu kan untuk memperhatikan sahabat semuanya ya. Selebihnya Radit mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya.